Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Season 11, episode ke-1. Dengan judul Laut, langsung ke dalam alurnya. Benua astral abadi, 5 benua utama klan langit dan 72 benua kecil menempati lebih dari 50% benua astral abadi. Sisanya yang hampir 50% adalah 36 negara klan kuno, dengan 10% menjadi lautan tak berujung yang memisahkan klan kuno dan langit. Laut ini adalah lautan terbesar di benua astral abadi. Itu ditutupi gelombang mengamuk dan kabut sepanjang tahun. Tidak mungkin bagi manusia untuk lulus, dan bahkan para pembudidaya di bawah tingkat budidaya tertentu tidak dapat melakukan terobosan. Laut ini adalah penghalang alami yang menyulitkan para makhluk langit dan kuno untuk pergi ke tanah satu sama lain. Berbatasan dengan laut adalah benua utara, dan benua paling utara adalah benua Mendingin. Itu tidak terlalu besar dan sebagian besar tertutup salju. Para pembudidaya yang hidup di benua ini terbiasa dengan iklim ini, dan kebanyakan dari mereka membudidayakan metode budidaya yang berhubungan dengan dingin. Hanya ada sedikit manusia di sini, dan semakin jauh ke utara, semakin sedikit manusia yang ada. Di ujung utara benua adalah lautan luas. Jika seseorang melihat benua Mendingin dari atas, itu tampak seperti sepotong es yang mengambang di tepi laut. Itu hancur oleh laut siang dan malam, tetapi tidak pernah meleleh. Orang bahkan bisa melihat es mengambang di air ketika ombak menabrak benua. 10.000 kilometer dari ujung benua, tidak ada jejak kehidupan, dan bahkan pembudidaya jarang datang ke sini. Itu terlalu dingin, dan para pembudidaya masih memiliki tubuh. Tubuh mereka akan berubah menjadi es di sini, sehingga mereka tidak akan bertahan terlalu lama. Angin dan salju melolong di langit. Kepingan salju terbang tinggi ke udara dengan angin dan kemudian melayang turun ke bumi. Di dunia yang berangin dan bersalju ini, tanah itu tak ada habisnya. Di dalam angin dan salju tersembunyi 3 sosok berjalan dari kejauhan. Di antara mereka bertiga, orang di depan mengenakan mantel dan memiliki rambut putih. Ada banyak salju yang tercampur di rambutnya dan lapisan salju tebal menutupi mantelnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, banyak salju jatuh dan salju baru mendarat di atasnya. Salah satu dari 2 orang di belakangnya tampak seperti orang tua, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia adalah seorang pria paruh baya. Dia tertutup salju dan tampak beku. Tangannya ada di depan mulutnya dan kabut putih keluar darinya ketika dia menghembuskan napas. Setiap kali dia melihat orang di sampingnya, dia dipenuhi dengan kecemburuan. Ada ular kecil di bahu pria ini, tetapi ular ini tampak seperti naga. Itu diletakkan malas di bahu pria itu, dan setiap kali pria itu akan dibekukan, itu akan membuat napas untuk memungkinkan pria untuk melanjutkan. Orang terakhir adalah seorang lelaki kekar, tetapi lebih tepatnya, dia bukan lelaki kekar, tetapi seorang pemuda kurus yang mengenakan lapisan-lapisan pakaian katun. Dia tampak sangat kembung dan berjalan dengan angkuh. Dia berjuang untuk mengangkat kakinya setelah mereka jatuh ke salju. Tempat ini dingin, tetapi pemuda itu berkeringat di dahinya, mengeluarkan semburan gas putih. Itu terlihat sangat menarik. Suara berderit kaki menginjak salju ditutupi oleh lolongan angin. 3 garis jejak kaki yang kabur segera dihapus. Hanya suara mereka yang tidak bisa dimangsa angin dan menembus. Masih kakek sumu yang pintar. Di dunia gua, itu seperti ini, dan di benua astral abadi immortal, itu masih sama. Jin Biao kecil, kamu ingin mengambil tempat kakek Su, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan. Pemuda yang mengenakan lapisan pakaian katun itu memiliki ekspresi bangga. Dia menyeka keringat di wajahnya untuk pamer. Hari yang panas, benar-benar terlalu panas. Saya tidak tahan, terlalu panas. Jin Biao,
Kamu tidak panas. Bagaimana saya begitu panas? Petik 2. Pria di sampingnya adalah Liu Jinbiao. Dia menatap Su Liguo dengan kejam. Tepat ketika dia akan berbicara, angin dingin bertiup, menyebabkan dia menggigil, dan bahkan wajahnya membiru. Jinbiao, kenapa kamu menggigil di hari yang panas ini? Mungkinkah Anda kedinginan? Jangan berpura-pura, kamu tidak bisa membodohiku. Kakek Su Anda telah melihat segalanya di kota leluhur. Saya telah mendapatkan banyak harta dan hidup dengan baik. Saya juga harus menghangatkan ranjang Little Peach Flower, Little Peach Red, dan Little Peach Blue. Waktu yang tepat. Jinbiao, bagaimana kamu menghabiskan tahun-tahun ini? Su Liguo memeras pandangan ramah, tetapi kebanggaan di matanya dan ekspresinya membuat Liu Jinbiao ingin bertarung sampai mati. Aku memakai terlalu banyak pakaian ini saat hari terlalu panas. Saya katakan, Liu Jinbiao, Anda benar-benar terlihat dingin. Jangan khawatir, kakek Su berteman baik denganmu, aku akan memberimu. Su Liguo memandang Liu Jinbiao dan dengan sengaja berhenti. Liu Jinbiao terkejut dan mengungkapkan ekspresi kaget ketika Su Liguo mengungkapkan senyum nakal dan melanjutkan. Biarkan aku memperkenalkan pakaian berharga ini kepadamu. Setelah Anda mendengarkan, Anda bisa berfantasi tentang mereka dan mungkin Anda tidak akan kedinginan. Apakah kamu tidak memiliki dao penipuan? Menipu diri sendiri bahwa Anda mengenakan pakaian hangat yang tak terhitung jumlahnya, maka Anda tidak akan merasa kedinginan. Su Liguo tampak emosional ketika ia menyentuh pakaian di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Pakaian-pakaian ini adalah harta karun, mereka terbuat dari katun surgawi dan dapat menghasilkan banyak kehangatan. Kakek Su mencuri mereka dari keluarga Chen. Kemeja katun ini juga merupakan harta karun. Setelah Anda memakainya, Anda merasa seperti berada di samping perapian. Kakek Su mendorong raja untuk mencurinya dari keluarga Zhao. Yang ini, dan juga ini, Su Liguo memperkenalkan mereka satu persatu. Sebelum dia selesai berbicara, Jiu Jinbiao meraung. Su Liguo, untuk apa kamu memanggil nama kakek Su? Anda berani mencuri mereka di depan Tuan. Kamu jadi berani, Su kecil. Mata Su Liguo melebar dan dia menggulung lengan bajunya. Namun, dia memakai terlalu banyak lapisan, jadi setelah dia menggulung satu lapisan, ada yang lain, dan dia tidak akan selesai dalam waktu singkat. Tuan, lihat dia, aku. Liu Jinbiao menatap Su Liguo dan kemudian pada Wang Lin, yang berjalan di depan, mengabaikan ekspresinya yang memohon. Tuan, abaikan saja dia. Dia yang ingin meningkatkan kultivasinya. Tuan, berjalan lebih lambat, salju di tanah licin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Su kecil bisa mengurus dirinya sendiri. Su Liguo dengan cepat berjalan di belakang Wang Lin dan memijat bahu Wang Lin melalui mantel. Dia berbalik dengan bangga dan dengan kejam menatap Liu Jinbiao. Su Liguo mengirimkan pesan akal ilahi. Anda ingin mencuri posisi kakek Su Anda dengan guru. Bleh. Anda tidak memenuhi syarat. Ketika kakek Su mengikuti Tuan, Anda masih minum susu di suatu tempat. Petik 2. Kamu. Bagaimana dengan saya? Bukankah saya yang menyarankan kepada guru bahwa karena kultivasi kami tidak cukup tinggi, kami harus berjalan melalui utara dengan kekuatan kami sendiri. Ini akan membuat keinginan kita lebih kuat, serta meningkatkan kultivasi kita. Aku yang mengatakannya, jadi apa? Tingkat kultivasi saya tidak setinggi milik Anda dan saya tidak memiliki naga konyol itu untuk membantu saya. Saya takut dingin, jadi saya mengenakan pakaian katun. Apa yang membuat Anda sangat marah? Jika Anda memiliki pakaian katun, kenakanlah. Su Liguo mendengus. Melihat bahwa mereka berdua akan terus bertengkar, Wang Lin mengerutkan kening. Sejak mereka berdua muncul, mereka bertengkar tanpa henti. Cukup, Liu Jinbiao,
Jika Anda tidak bisa bertahan, saya dapat mengirim Anda kembali ke ruang penyimpanan. Wang Lin berhenti dan menatap Liu Jinbiao, yang menggigil kedinginan. Saya tidak bisa memberi Su Liguo kesempatan untuk menyendiri bersama guru. Orang ini mungkin mengatakan sesuatu yang buruk tentang saya. Liu Jinbiao mengepalkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Tuan, aku masih bisa bertahan. Tubuh Liu Jinbiao menggigil dan bahkan suaranya bergetar. Su Liguo, lepas beberapa lapis pakaian dan berikan kepada Liu Jinbiao. Wang Lin bisa langsung melihat pikiran mereka dan kemudian berjalan ke kejauhan. Su Liguo dengan enggan melepas beberapa potong dan melemparkannya ke Liu Jinbiao. Mereka berdua saling menatap dengan kejam beberapa kali dan saling mengutuk dengan mata mereka sebelum mengikuti Wang Lin. Waktu berlalu. Wang Lin tidak terburu-buru sama sekali saat dia berjalan melalui bagian utara benua utara menuju laut yang luas. Rasa dingin menjadi semakin kuat hingga Su Liguo tidak tahan. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia menghilang bersama mereka berdua. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ujung benua. Di depannya ada laut yang gelap dengan ombak yang mengamuk. Ada potongan-potongan besar es yang saling bertabrakan, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Setelah melewati ini, saya akan berada di klan kuno. Wang Lin melambaikan tangannya dan Liu Jinbiao dan Su Liguo dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum tubuhnya berkedip dan dia muncul di atas sepotong es raksasa. Berdiri di atas es, Wang Lin melihat kembali ke klan Celestial. Melihat klan langit, semua yang terjadi di sana melintas di matanya. Ingatan-ingatan ini seperti angin laut yang dingin yang menyebabkan rambut putihnya bergetar dan terbang menjauh. Es di bawah Wang Lin naik dan turun bersama laut. Perlahan-lahan melayang ke kejauhan dan menjauh dari klan Celestial. Klan langit perlahan menjadi kabur di mata Wang Lin. Dia berdiri di sana dan menatap klan langit yang buram. Saat dia melayang jauh, ketika dia pergi, dia melihat banyak wajah yang sudah dikenalnya yang sepertinya menghilang. Gila, begitu aku kembali, Wang Lin tidak menggumamkan bagian kedua dari kalimat itu. Matanya dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin tidak bisa lagi melihat klan Celestial, hanya gelombang laut, di cakrawala yang jauh. Matahari perlahan terbenam, mengungkapkan matahari merah berapi perlahan turun. Saat dunia menjadi gelap, Wang Lin berbalik. Guru Xuan Luo, murid akan datang. Mata Wang Lin menyala dan dia mengangkat kakinya. Dia menghilang dari es tanpa jejak. Episode kedua, dengan judul Jalan. Langsung ke dalam alurnya. Siang dan malam berganti-ganti dan ombak terisak. Ini adalah satu-satunya perubahan dan suara di laut yang luas ini. Laut tidak lagi dingin, itu menjadi lembab. Laut menjadi lebih keras dan ombak tampak seperti mereka ingin menghancurkan langit. Seolah-olah ada binatang buas yang kuat di laut, dan itu akan menggantikan langit dengan laut. Naga laut bergerak melalui laut dan sangat fleksibel. Jauh lebih cepat di laut daripada di langit, dan ada sosok berjubah putih duduk di kepalanya. Wang Lin tidak menggunakan spatial bending untuk bergegas ke klan kuno dengan kecepatan tercepatnya. Sebaliknya, dia membiarkan naga laut berenang maju. Dia duduk di atas naga laut dan mulai menyesuaikan kultivasinya. Perjalanan ke klan kuno ini seharusnya tidak memiliki bahaya hidup atau mati. Bagaimanapun, Guru Xuan Luo ada di sana. Setelah lama, Wang Lin membuka matanya. Langit biru dan cerah, dan matahari hangat saat cahaya mendarat di tubuhnya. Di klan kuno, aku harus tenang. Selama kultivasi sunyi saya harus menyelesaikan janji saya kepada guru. Saya perlu melindungi Dao kuno dan menjaga reinkarnasi guru. Bagaimanapun, aku milik Dao kuno. Wang Lin tampak sedih saat dia menghela nafas. Sayangnya, di klan Celestial, saya tidak menemukan King Sui, Si Tunan,
dan saya tidak menemukan Li Qianmei. Sayang sekali. Lupakan. Ketika saya kembali ke klan Celestial, saya mungkin menemukan mereka. Wang Lin menghela nafas. Sebelum pergi, dia telah menyebarkan indera ilahi untuk mencari, tetapi dia masih belum menemukan mereka. Aku tidak akan menuju ke Si kuno atau Ji kuno, tetapi menuju ke kota kekaisaran Dao kuno. Aku ingin tahu bagaimana itu akan dibandingkan dengan kota leluhur klan langit. Wang Lin diam-diam melihat ke kejauhan. Kultivasi saya masih kurang, jadi saya harus pergi ke budidaya pintu tertutup di klan kuno dan berusaha untuk menjadi Grand Empyrean. Ketika saya menyelesaikan janji saya kepada guru, saya akan pergi mencari jiwa Wan Er, memikirkan Li Muan. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Wan Er, di mana sepotong jiwamu? Hanya ketika jiwamu lengkap aku bisa menemukan metode untuk membangunkanmu. Wang Lin menghela nafas dan tangan kanannya meraih kekosongan. Keretakan yang mengarah ke ruang penyimpanan Wang Lin terbuka. Dia tidak bisa membukanya tanpa merusak ruang penyimpanannya sebelumnya, tapi sekarang dia bisa dengan mudah melakukannya. Dia benar-benar bisa mengimbangi kekuatan antara dunia gua dan benua astral abadi agar ruang penyimpanan tidak akan hancur. Pedang darah yang telah membuat Wang Lin terkenal di dunia gua terbang keluar dan mengeluarkan niat membunuh di bawah sinar matahari. Item ini milik klan Dao kuno. Wang Lin memegang pedang darah dan dengan lembut menyentuhnya. Niat membunuh tampaknya senang saat melingkar di ujung jari Wang Lin. Itu milik Yemo. Ketika aku mendapatkan kepala Yemo, aku berjanji untuk bersikap baik kepada keturunannya. Dalam perjalanan ke klan kuno ini, aku perlu menemukan keturunan Yemo. Memegang pedang darah, Wang Lin melambaikan tangan dan itu terbang ke langit. Setelah waktu yang lama, gemuruh teredam bergema. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya dapat dengan mudah melepaskan kekuatan penuhnya. Pedang darah bergetar dan suara letusan bergema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya seolah-olah pedang menumpahkan kulitnya dan lapisan jatuh. Cahaya merah darah dari pedang menjadi lebih intens. Wang Lin tidak mengerti saat itu, tapi sekarang dia melihat segel di pedang. Dia memecahkan segel dengan lambaian tangannya. Setelah memecahkan segel, niat membunuh pedang yang dipancarkan menjadi lebih kuat. Itu mengelilingi laut sekitar 500 km. Niat membunuh tampaknya membentuk badai dan bayangan besar muncul. Bayangan ini jelas milik klan kuno. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi dan di tangan kanannya adalah pedang darah ramping. Pedang ini terlihat seperti bisa membelah langit. Kota kelahiran Yemo, di mana guru berada, Dao kuno, tempat yang harus aku jaga. Saya ingin tahu tempat apa itu. Wang Lin memandang pedang darah itu dan menyimpannya. Bayangan itu menghilang, mengungkapkan langit yang cerah. Setelah menyerap pecahan pedang, esensi logamku selesai dan 5 elemen bergabung menjadi satu. Tingkat kultivasi saya telah meningkat. Kultivasi Wang Lin berbeda dari yang lain, dia membutuhkan esensi. Hanya dengan esensi yang bisa meningkatkan level kultivasinya. Ketika esensi logam selesai, Wang Lin naik dari Void Tribulan tahap tengah ke Void Tribulan tahap akhir. Kemudian, dengan warisan leluhur celestial, ia mampu membuat garis besar matahari Grand Empyrean muncul begitu ia meletus kultivasi penuhnya. Tubuh sejati esensi pembantaian guntur lengkap dengan 5 esensi. Tubuh sejati 5 elemen juga lengkap. Apa selanjutnya adalah esensi halus saya. Jika saya bisa memahami 2 esensi ethereal saya yang lain, kultivasi saya dapat mencapai puncak Void Tribulan. Hanya saja memahami esensi halus sangat sulit. Dalam seluruh hidupku, aku hanya memahami 3. Dalam saat yang tenang ini, Wang Lin mulai menganalisis jalur kultivasinya di masa depan. Jika saya mengandalkan esensi halus untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya,
maka kultivasi masa depan saya akan sangat sulit. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum dapat meningkat lagi. Wang Lin mengerutkan kening ketika naga laut di bawahnya berenang. Itu menerobos ombak, membentuk garis di laut. Gelombang mengamuk, menyebabkan laut naik dan turun. Wang Lin hanya melirik sebelum ia mulai memikirkan jalan masa depan yang harus diambil. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan tahu kapan saya akan memiliki kekuatan untuk kembali ke klan Celestial. Kultivasi saya berbeda dari kultivasi orang lain, jadi mungkin saya bisa menemukan cara lain untuk meningkatkan tingkat kultivasi saya. Wang Lin tenggelam dalam pikirannya sendiri seiring berjalannya waktu. Beberapa hari kemudian, Wang Lin membuka matanya, mengungkapkan sedikit kelelahan. Aku tidak bisa mengandalkan esensi halus. Meski begitu, saya akan menempatkan esensi halus sebagai tujuan jangka panjang. Selama itu, saya akan fokus pada 5 elemen tubuh sejati dan pembantaian esensi tubuh guntur sejati. Air, api, dan bumi telah membentuk tubuh esensi sejati. Sekarang, hanya logam dan kayu yang perlu mengembun esensi tubuh sejati mereka. Menurut analisis saya, begitu esensi logam dan kayu membentuk esensi tubuh sejati mereka, maka tubuh sejati 5 elemen akan lengkap. Jika ini masalahnya, ada kemungkinan 50% aku bisa menghindari meningkatkan esensi halusku ketika meningkatkan level kultivasiku hingga memuncak Void Tribulan, meskipun kekuatan tempurku akan jauh lebih lemah karena esensi halus tidak lengkap. Begitu esensi selesai, kekuatan saya harus meningkat greali. Maka itu akan menjadi tubuh esensi pembantai guntur sejati. Saat ini, hanya esensi guntur yang telah membentuk tubuh esensi sejati. 4 esensi yang tersisa, pembantaian, awal absolut, akhir absolut, dan pembatasan, tidak lengkap. Jika mereka semua bisa membentuk tubuh sejati esensi mereka sendiri, maka tubuh esensi pembantaian guntur sejati saya harus lengkap dan memungkinkan tingkat kultivasi saya melampaui Void Tribulan. Namun, saya harus menunggu sampai tubuh sejati esensi logam dan kayu saya muncul sebelum mengetahui apakah jalan ini akan seperti yang saya kira. Wang Lin merenungkan saat ia memutuskan masa depannya. Adapun garis besar matahari Grand Empyrean, alasan itu muncul sangat terkait dengan budidaya leluhur celestial yang aku warisi. Warisan leluhur celestial tidak meningkatkan tingkat kultivasi saya tetapi memungkinkan saya untuk menyingkat matahari itu begitu saya meletus kultivasi penuh saya. Dengan matahari itu, kekuatan tempurku meningkat pesat. Itu menutupi fakta bahwa armor jiwaku surgawi banteng rusak. Dengan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur saya saat ini, saya yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Bahkan melawan Grand Empyreans, kecuali mereka membakar kekuatan Grand Empyrean mereka, aku masih bisa melawan mereka. Jika analisis saya benar, setelah kelima elemen membentuk tubuh mereka yang sebenarnya dan tingkat kultivasi saya meningkat, saya harus bisa bertukar pukulan dengan Grand Empyrean yang membakar kekuatan Grand Empyrean-nya. Dan begitu tubuh pembantaian guntur esensi sejatiku mendapatkan tubuh esensi sejati, maka sangat sedikit Grand Empyreans yang bisa menandingi diriku. Kemudian, jika saya dapat sepenuhnya memahami esensi ethereal keempat, yang akan menjadi esensi reinkarnasi, saya memahami di Sekte Donglin, saya dapat menggunakannya untuk menerobos hambatan mimpi yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan diri saya yang sebenarnya untuk mendapatkan esensi ethereal kelima. Pada saat itu, mata Wang Lin bersinar terang. Grand Empyreans tidak akan cocok denganku. Bagaimanapun, Empyrean Exalt dan Ascendant Empyrean hanyalah transisi antara Void Tribulan dan Grand Empyreans. Transisi bisa ada dan juga tidak ada. Selain itu, aku masih memiliki avatar di dalam kekosongan, avatar itu masih terus bertambah, dan kecuali itu adalah pilihan terakhir, aku tidak bisa menggunakannya. Waktu, aku butuh waktu.
Wang Lin menutup matanya dan membenamkan dirinya di dalam kepala leluhur celestial di ruang penyimpanannya. Wang Lin telah mempelajarinya di sepanjang jalan, dan dia mengerti bahwa sekali dia bisa sepenuhnya mengintegrasikan kepala ke dalam garis besar Grand Empyrean, matahari akan menjadi padat. Setelah matahari terbenam, Wang Lin akan benar-benar menjadi Grand Empyrean ke-10. Dia memiliki 2 item lagi di ruang penyimpanannya, satu adalah sehelai rambut putih dan yang lainnya adalah tengkorak seukuran kepalan yang penuh dengan kematian. Kedua item memberi Wang Lin perasaan yang sangat akrab, tapi dia masih tidak bisa mengetahui sumber perasaan yang akrab ini. Waktu berlalu hari demi hari dan ombak menjadi semakin kuat. Ada juga kekuatan hukum benua astral abadi. Kekuatan ini adalah kunci untuk memisahkan klan langit dan kuno. Namun, untuk Wang Lin, kekuatan ini terlalu lemah dibandingkan dengan apa yang dia alami dalam kekosongan, jadi dia bisa mengabaikannya. Auranya mengelilingi naga laut, memungkinkannya bergerak lebih cepat. Ada titik hitam di langit, itu adalah binatang nyamuk. Wang Lin melepaskannya dan mendesis ceria di langit saat mengikuti Wang Lin menuju klan kuno. Beberapa bulan kemudian, ketika Wang Lin membuka matanya lagi, dia melihat tepi laut. Bumi hitam berbeda dari klan langit. Bumi hitam klan kuno memberi rasa kesedihan dan kecerobohan. Episode ketiga, dengan judul Duta Dao Kuno, langsung ke dalam alurnya. Tanah luas klan kuno ditutupi tanah hitam. Tempat ini berbeda dari keindahan halus klan langit. Di sini, itu luas dan kasar. Secara khusus, bumi hitam akan memberi orang perasaan ditekan. Tetapi pada saat yang sama, dunia yang luas akan menyebabkan penindasan ini menyebar ketika seseorang memandang ke cakrawala. Seolah-olah menghirup aura klan kuno bisa membuat orang menyatu dengan tempat ini. Berbeda dengan klan celestial, klan kuno adalah monarki lengkap. Klan kuno dibagi menjadi 3 negara, Si kuno, Dao kuno, dan Ji kuno. Kekuatan 3 kaisar kuno bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar langit. Di sini, kekuatan keluarga kerajaan memerintah tertinggi. Itu menciptakan tekanan tak terlihat yang menyelimuti tanah dan hati setiap anggota klan kuno. Di istana kekaisaran klan langit, ketika ada bahaya, semua orang memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka. Namun, di klan kuno, hanya ada 2 ekstrim. 1. Penyusup itu mati. 2. Seluruh klan punah. Ini adalah klan kuno, itu adalah sesuatu yang diwarisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bahkan ditertawakan oleh klan celestial, tapi ini adalah kekuatan yang diinginkan oleh setiap generasi kaisar langit. Kaisar klan kuno adalah langit dan mewakili leluhur kuno. Darah bangsawan mereka tidak bisa dihapus oleh kekuatan apapun. Klan kuno sangat menghormati Bloodlines. Bahkan Grand Empyreans tidak punya hak untuk menyingkirkan seorang kaisar kuno. Dalam hal budidaya, Grand Empyrean adalah penjaga klan, tetapi dalam hal kekuatan, kaisar kuno bisa memerintahkan setiap anggota klan. Jika pernah ada konflik ketertiban antara kaisar kuno dan Grand Empyrean, maka jauh lebih banyak orang akan mendengarkan kaisar kuno atas Grand Empyrean. Ini sangat berbeda dari klan Celestial. Di klan Celestial, Jiudi telah berani skema melawan kaisar surgawi, dan bahkan membunuhnya. Tetapi di klan kuno, meskipun Grand Empyreans kuat, mereka tidak akan pernah melukai kaisar kuno manapun. Ini karena hukum yang ditetapkan oleh Grand Empyrean terkuat di benua astral abadi. Dia akan melindungi 3 klan-klan kuno, eksistensi yang bisa menjadi satu-satunya kaisar kuno. Di tengah-tengah 3 klan terletak tanah suci klan kuno, di mana Grand Empyrean terkuat berada. Wang Lin telah belajar tentang klan kuno dari Xuan Luo di dunia gua dan dari catatan di sekte yang ungu. Akibatnya, Wang Lin tidak hilang seperti ketika ia pertama kali memasuki klan Celestial. Namun,
Klan kuno terlalu besar dan Wang Lin tidak memiliki peta ke Dao kuno. Dia perlu menemukan peta sebelum dia bisa menuju ke Dao kuno. 3 klan-klan kuno adalah Si kuno, yang paling kuat, Kuno Ji, yang paling bersatu, dan Dao kuno, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak tetapi juga yang terlemah. Wang Lin berjalan di bumi yang hitam dan mengambil napas dalam-dalam. Dia berlutut dan meraih segenggam tanah. Dia meletakkannya di sebelah hidungnya. Dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan di sana yang membuat garis keturunan kunonya bergetar. Guru, murid telah tiba di klan kuno. Wang Lin berdiri dan berjalan maju. Sebelum Wang Lin, ada kota raksasa. Kota ini sepenuhnya terbuat dari semacam batu hitam. Batu ini sangat kasar tetapi mengeluarkan perasaan mendominasi. Perasaan mendominasi ini tampaknya berada di dalam inti dari setiap anggota klan kuno. Di dalam kota, semua bangunan itu kasar dan sangat besar. Anggota klan kuno dengan cepat bergerak melalui kota. Ada pria kekar dalam baju besi kulit yang terus-menerus berteriak. Orang normal yang melihat mereka akan segera mengungkapkan ketakutan dan menghindarinya. Ada kerumunan di luar kota, sangat hidup. Wang Lin jauh dari gerbang kota. Dia tidak memilih untuk masuk dan malah berdiri di sana, menatap mereka. Dia melihat iblis kuno, dan dewa-dewa kuno. Meskipun ukuran mereka sama, bintang-bintang di antara alis mereka, di mata kiri mereka, dan di mata kanan mereka memberi Wang Lin perasaan yang akrab. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat begitu banyak anggota klan kuno. Ada 7 pria kekar mengenakan baju kulit di luar gerbang. Masing-masing dari mereka memiliki bintang yang berkedip di antara alis mereka atau di mata mereka. Mereka memandang orang-orang di luar gerbang dengan tidak sabar dan bahkan akan meneriaki mereka. Percepat. Yang di belakang, bergerak lebih cepat juga. Kota ini akan dimeteraikan dalam waktu setengah dupa. Setelah memasuki kota Blackstone, segera hamburkan dan tinggal di kota selama 3 hari. Tanpa perintah tuan kota, tidak ada yang diizinkan keluar. Petik 2. Saat pria kekar meraung, gerbang kota yang hidup perlahan menjadi sunyi. Mereka yang ingin memasuki kota mempercepat langkah mereka. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, bagian luar kota itu kosong, menciptakan kontras yang sangat besar dibandingkan dengan pemandangan yang semarak dari sebelumnya. Anggota klan kuno yang telah memasuki kota dengan cepat bubar, sehingga tidak banyak tokoh terlihat di dalam kota. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah hampir 100 pria kekar dengan baju besi kulit berdiri di berbagai sudut kota yang kritis. Pandangan mereka kadang-kadang di gerbang kota dan kadang-kadang di gedung menjulang di pusat kota. Kekosongan tempat ini mengungkapkan sosok Wang Lin dan menarik perhatian 7 pria kekar di luar kota. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menarik pandangannya dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Tidak ada yang kuat di kota ini. Giok peta yang diinginkan Wang Lin harus sedetail mungkin, dan hanya yang kuat yang akan memiliki giok seperti itu. Tapi ketika dia berbalik, sebuah suara datang dari belakangnya. Berhenti. 2 dari 7 pria kekar segera berjalan mendekat. Mereka berdua memiliki 5 bintang dewa kuno di antara alis mereka. Wang Lin mengerutkan kening. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat keduanya datang ke arahnya. Kedua lelaki kekar itu menatap tajam. Salah satu dari mereka tampak tidak ramah dan berteriak, "Kamu siapa? Dari mana kamu?" Wang Lin perlahan berkata, "Wang Lin, kamu sudah lama berdiri di sini dan masih belum memasuki kota. Keluarkan token identifikasi Anda." Pria kekar lainnya mengulurkan tangan kanannya. Pria kekar berbicara sekali lagi. "Juga, ungkapkan tanda klanmu." Wang Lin samar-samar tersenyum dan 9 bintang perlahan muncul di antara alisnya. 9 bintang mengeluarkan cahaya hantu dan membuat Wang Lin terlihat tidak berbeda dari anggota klan kuno.
Saat 9 bintang muncul, dua pria kekar terkejut dan pupil mereka menyusut. Mereka mundur beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin. Salam, Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan akan datang dan tidak sopan. Silakan menghukum kami, Tuhan. Mereka sangat hormat dan berisi sedikit kegembiraan. Perubahan mendadak mereka menarik perhatian 5 orang lainnya di luar gerbang kota. Setelah melihat 9 bintang di antara alis Wang Lin, mereka segera berjalan ke atas dan menggenggam tangan mereka. Salam, Tuhan. Wang Lin cukup terkejut, tetapi ekspresinya tetap sama. Dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang klan kuno. Dia tahu tentang lanskap dan struktur sederhana, tetapi bukan tradisi daerah itu. Setelah saya mengungkapkan 9 bintang dewa kuno saya, mereka mulai menyebut saya sebagai Tuhan. Apakah itu berarti setan kuno bintang 9 disebut sebagai Raja Iblis dan setan kuno bintang 9 disebut Tuan Iblis? Wang Lin berspekulasi tentang hal ini. Warisan saya dari Yemo tidak lengkap dan saya tidak memiliki banyak ingatannya. Saya hanya tahu bahwa di klan kuno, tidak peduli dari 3 klan mana mereka berasal, mereka terdiri dari dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno. Aku ingin tahu apa sebutan untuk seseorang yang memiliki 9 dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno adalah. Wang Lin merenung dan mengingat ketika dia melewati bencana kedua dari percobaan ketiga di dunia gua dan mendapatkan pengakuan dari leluhur kuno. Selama bertahun-tahun, meskipun Wang Lin telah mengolah tubuh kuno dengan paksa, ia telah mencapai 9 bintang untuk ketiganya, tetapi ia jarang mengungkapkannya. Dari penampilan mereka, tidak ada banyak orang dengan 9 bintang di klan kuno, atau mungkin tempat ini agak jauh. Wang Lin mengungkapkan senyum tipis. Tidak ada salahnya. Apakah Anda memiliki peta batu giok? Wang Lin bertanya dengan santai. Tidak banyak orang yang bisa memahaminya dalam klan Celestial karena ini bahasa yang unik bagi klan kuno. Pria kekar itu terkejut tetapi tidak mengajukan pertanyaan. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul. Jadinya sama di klan Celestial dan kuno, tetapi aura yang diperlukan untuk membukanya berbeda. Giok kecil ini tidak lengkap dan hanya memiliki peta perkiraan. Pria kekar dengan hormat mengeluarkan batu giok. Wang Lin mengambilnya dan kekuatan kunonya menyapu. Giok ini memang sangat sederhana, seperti yang dikatakan pria itu. Itu hanya memiliki detail tentang negara-negara terdekat, dan semakin jauh, semakin buram itu. Tetapi melalui peta di batu giok, dan dengan pemahaman Wang Lin, dia sekarang tahu bahwa 12 negara di bagian utara milik si kuno. Pergi ke selatan, membelah menjadi 2 arah, adalah Ji kuno dan Dao kuno, membentuk segitiga. Kota Blackstone ini berada di tepi negara Musang dari si kuno. Wang Lin memegang batu giok dan perlahan bertanya, aku ingin tahu, mengapa kota ini disegel? Salah satu dari 2 pria kekar menanggapi Wang Lin dan tidak menahan apapun. Melaporkan kepada Tuhan. Saya menerima perintah dari penguasa kota untuk membersihkan gerbang kota Blackstone dalam 1 dupa waktu untuk menyambut kedatangan Pangeran Jidu dan kedatangan Duta Besar Dao Kuno. Petik 2. Duta Besar Dao Kuno. Saya baru saja keluar dari kultivasi pintu tertutup dan tidak tahu tentang ini. Ceritakan detailnya. Mata Wang Lin menyala dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Burli itu tidak ragu untuk menanggapi dengan hormat. Si kecil ini tidak tahu banyak tentang Duta Dao Kuno. Tetapi rumornya adalah bahwa keluarga kerajaan Dao Kuno telah mengirim orang keluar selama ratusan tahun untuk mencari wanita cantik. Dikatakan bahwa Kaisar Dao Kuno mencari untuk memilih selir. Petik 2. Episode keempat, dengan judul Bintang Bencana untuk Pangeran. Langsung ke dalam alurnya. Adapun apakah masalah ini benar, si kecil ini tidak tahu. Namun, dengan pangeran yang menyertai mereka, itu berarti Kaisar kuno pasti setuju,
atau penguasa kota tidak akan memerintahkan kota untuk disegel, pria kekar menjelaskan. Memilih selir. Wang Lin kaget dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa Kaisar Dao kuno, tempat dia akan melindungi, mengirim orang ke dua negara lain untuk memilih selir tidak masuk akal. Namun, karena saya dapat bertemu orang-orang dari Dao kuno di sini, mereka harus memiliki peta terperinci untuk menuju ke 12 negara Dao kuno. Ini benar-benar menghemat waktu saya dalam mencari peta. Setelah merenung sejenak, Wang Lin akan bertanya lebih banyak ketika dia melihat ke arah kota. Langkah kaki datang dari kota dan kemudian dua tim prajurit berbaju hijau bergegas keluar dari gerbang. Ada hampir 1.000 orang di antara kedua tim. Mereka dengan cepat keluar dari kota dan mengeluarkan aura membunuh. Pada saat yang sama, 3 orang keluar dari kota. Orang di depan di antara ketiganya adalah pria kekar. Tingginya hampir 10 kaki dan jelas jauh lebih tinggi dari yang lain. Dia mengenakan baju besi emas dan memiliki jubah merah. Dia memberikan rasa tekanan tanpa marah dan berjalan maju dengan langkah besar. Di belakang pria kekar dengan baju besi emas, ke kiri, adalah seorang pria paruh baya. Dia adalah seorang pria paruh baya yang tampan yang mengenakan kemeja biru seperti seorang kultivator dan memancarkan aura surgawi. Pria ini memiliki 3 helai janggut di dagunya, kulitnya putih, dan dia memegang kipas hitam. Meskipun dia memancarkan aura langit, matanya jelas-jelas jahat. Mata kirinya memiliki kabut aneh yang berputar di dalam. Orang terakhir berdiri di sebelah kanan. Dia adalah seorang pria muda berkulit hitam. Dia memiliki ekspresi dingin, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan kekerasan dan niat membunuh di matanya. Dia berdiri di sana seolah-olah ada api yang membakar di dalam dan di luar tubuhnya, tetapi api ini dingin. Keduanya jelas memperlakukan pria kekar itu sebagai pemimpin mereka. Dia berjalan melewati 2 tim prajurit dan melihat ke kejauhan. Dia sepertinya mendeteksi sesuatu dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Bukan hanya dia, tetapi 2 orang di belakangnya memalingkan kepala pada saat yang sama. Tatapan mereka terkunci ke 9 bintang antara alis Wang Lin dan mata mereka menyala. Salam, dewa-dewa kota, dewa setan, dan dewa setan. Kedua pria kekar lapis baja di sebelah Wang Lin dan 5 di luar gerbang semua berlutut tanpa ragu-ragu. Mereka sangat hormat. Namun, pria kekar dalam baju besi emas mengabaikan mereka. Dia menatap Wang Lin dengan bingung. Rekan anggota klan ini sangat asing. Saya penguasa kota Blackstone City. Aku bertanya-tanya, apakah sesama anggota klan butuh bantuan? Pria kekar dalam baju besi emas menggenggam tangannya di Wang Lin. Saya Kongsi. Pria paruh baya berwarna biru dengan mata iblis tersenyum dan menggenggam Wang Lin. Hanya anak muda berjubah hitam menatap Wang Lin dan tetap diam. Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya. Nama saya Wang Lin. Secara kebetulan, saya mendengar bahwa pangeran dan duta besar Dao kuno mampir. Saya ingin melihat mereka jika Anda mau, tetapi jika tidak nyaman, saya akan pergi. Petik 2. Dia tidak memiliki perasaan arogansi karena tingkat kultivasinya dan statusnya yang tinggi. Kepribadian Wang Lin selalu seperti ini. Jika orang lain menghormati dia, secara alami dia akan hormat kembali. Karena kamu datang ke sini, kamu adalah tamu kami. Broter Wang bisa tinggal dan menunggu bersama kami. Pria kekar dengan baju besi emas tersenyum. Melihat pihak lain, terutama ketika dia merasakan kekuatan dewa kuno dari pria kekar ini, Wang Lin merasakan perasaan yang akrab. Dia tersenyum ketika dia melangkah maju dan tiba di sebelah mereka bertiga. Saudara Wang juga adalah dewa Tuhan dan mungkin juga telah melewati cobaan kedua. Anda seharusnya sudah memasuki tahap fusing the demon dan refining the devil. Bagaimana kemajuan Anda? Pria kekar itu menatap Wang Lin dan tersenyum.
Fusing the Demon dan Refining the Devil. Hati Wang Lin bergetar, tapi ekspresinya tetap sama. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak berbicara. Menghubungkan, melebur, dan memperbaiki sangat sulit. Bagaimana bisa begitu mudah? Dari penampilannya, dia tidak mengeluarkan aura setan atau setan, yang berarti dia masih mencari tahu. Liang Yun, ini sama dengan tidak bertanya, kata pemuda hitam itu dengan dingin. Tatapannya disapu oleh Wang Lin dengan sedikit jijik. Meng Luo, pria kekar dalam baju besi emas mengerutkan kening saat dia melihat pria muda berpakaian hitam. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dengan senyum pahit. Saya kira Wang Lin telah melihat bahwa Meng Luo ini adalah Raja Iblis dan kepribadiannya buruk. Saya harap saudara Wang tidak akan terlalu keberatan. Koneksi, sekering, dan pemurnian ini memang terlalu sulit. Aku sendiri belum membuat banyak kemajuan. Pria kekar dalam baju besi emas meminta maaf. Tidak masalah. Wang Lin tersenyum. Dia benar-benar tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Mereka mengobrol sebentar. Pria kekar dengan baju besi emas dan kongsi mencoba untuk menentukan asal Wang Lin. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan jawaban. Mereka secara bertahap kehilangan niat untuk berbicara dan menjadi diam. Keheningan tidak berlangsung lama sebelum Wang Lin memperhatikan sesuatu, dan dia dengan santai melihat ke langit. Kongsi telah menonton Wang Lin, dan setelah melihat tindakan Wang Lin, dia juga melihat ke atas tetapi tidak menemukan apapun. Namun, saat dia hendak menarik pandangannya, matanya menyipit. Pria kekar dan pria muda berpakaian hitam juga menatap langit dengan hormat dan kegembiraan. Pada saat ini, langit berubah dan lapisan riak bergema. Gemuruh-gemuruh bergema saat tinju muncul dari udara tipis dan meninju langit. Saat deru bergema, langit tampak runtuh dan bahkan lebih banyak riak bergema. Semakin banyak retakan muncul, sampai tampak seperti langit akan runtuh. Dua tangan raksasa menerobos langit dan membuka celah besar. Bayangan hijau raksasa setinggi ratusan ribu kaki dengan tanduk di kepalanya merobek langit dan melangkah keluar. Bayangan hijau ini mengenakan baju zirah hijau dan mengeluarkan aura setan yang mengerikan. Aura iblis ini berubah menjadi kabut yang menyebar tanpa henti ke segala arah. Ini jelas iblis kuno. Matanya merah darah dan dipenuhi dengan niat kasar. Segera mengeluarkan suara gemuruh saat muncul. Butuh langkah besar keluar dari keretakan dan mendarat di bumi. Ketika kakinya mendarat, gelombang kejut menyebar ke segala arah, membawa kotoran seperti gelombang. Saat Wang Lin memandang iblis kuno, hatinya bergetar dan matanya menyipit. Ini bukan iblis kuno yang biasa. Wang Lin segera melihat masalah sekilas. Dia telah melihat hantu-hantu kuno di dunia gua, tetapi, seperti dewa-dewa kuno, kecuali mereka mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya, mereka terlihat seperti orang biasa. Tetapi bahkan setelah mengungkapkan tubuh mereka yang sebenarnya, mereka akan mempertahankan kesadaran mereka dan tidak jatuh ke dalam kegilaan. Yang paling penting, aura iblis yang diberikan iblis kuno ini sama kuatnya dengan para pembudidaya Empyrean Exalt. Saat iblis kuno menginjak bumi dan mengeluarkan raungan, pria dengan baju besi emas, Raja Iblis, dan pemuda berjubah hitam berlutut di atas satu lutut dan dengan hormat berkata, "Salam, Pangeran." Bukan hanya mereka, tetapi 1000 tentara di samping semua berlutut dan semua bersemangat. Bahkan orang-orang di dalam kota yang melihat iblis kuno semua merasakan hati mereka bergetar dan berlutut di tanah. Satu-satunya orang yang tidak berlutut di dalam dan di luar kota adalah Wang Lin. Pria emas lapis baja segera memperhatikan bahwa Wang Lin tetap berdiri. Dia terkejut dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kongsi adalah sama, dan bahkan pria muda berpakaian hitam itu mengungkapkan teror. Bagaimana bisa seorang pangeran belaka membuat Wang Lin berlutut? Bahkan Grand Empyrean tidak bisa membuat Wang Lin berlutut.
Bahkan sebelum Kaisar Langit, Wang Lin hanya perlu menggenggam tangannya. Wang Lin dengan tenang menatap iblis kuno yang meraung dan melihat orang itu berdiri di atas kepalanya. Dia mengenakan jubah kerajaan dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia adalah seorang pria muda yang terlihat biasa tetapi memiliki temperamen yang tak terkatakan. Di belakangnya, ada seorang wanita berbaju biru. Dia tampak cukup muda, dan ketika pandangannya tertuju pada Wang Lin, dia terkejut. Pemuda dalam jubah kerajaan juga melihat Wang Lin, yang merupakan satu-satunya yang berdiri. Langit bergemuruh sekali lagi. Pria muda itu mengangkat kepalanya dan tidak lagi menatap Wang Lin saat dia melihat kembali ke langit. Bayangan besar lainnya keluar dari celah yang sudah terbuka. Bayangan ini sedikit lebih kecil, dan ketika melangkah keluar, ia mengungkapkan dua tanduk di kepalanya dan tubuhnya berwarna hitam. Itu adalah iblis kuno. Mata iblis kuno ini juga merah dan dipenuhi dengan kegilaan dan kekerasan, seolah-olah akan kehilangan kendali. Itu melolong. Ada 7 orang berdiri di atas kepalanya. Di antara 7 adalah 5 pria dan 2 wanita. Mereka menggenggam tangan mereka pada pemuda itu, dan ketika mereka melihat ke tanah, perhatian mereka tertarik oleh Wang Lin, yang merupakan satu-satunya orang yang berdiri. Klan saya tidak sopan. Kalian semua melihat sesuatu yang memalukan. Pria muda itu tersenyum pada ketujuh di atas iblis kuno. Lalu dia berbalik untuk melihat pria kekar dalam baju besi emas di sebelah Wang Lin. Liang Yun, apakah dia rekrutan? Barumu melaporkan ke pangeran. Saya tidak kenal orang ini. Dia baru saja muncul di sini. Dia berkata, dia ingin melihat pangeran. Yang rendah hati ini salah untuk membiarkannya tetap. Yang rendah hati ini akan membunuhnya sekarang. Pria besar dengan baju besi emas mengungkapkan kemarahan dan niat membunuh. Tidak perlu, kata sang pangeran dengan dingin. Matanya menyala dan berkumpul di Wang Lin. Tuo Luo, bunuh dia. Setelah sang pangeran berbicara, iblis kuno setinggi ratusan kaki di bawahnya mengeluarkan raungan. Itu mengangkat cakar kanannya dan meraih ke arah Wang Lin. Sepertinya ingin merebut Wang Lin dan menghancurkannya. Cakar yang tajam sepertinya akan membelah pohon Ovid. Mereka berisi aura iblis mengerikan dan mendekati Wang Lin. Episode kelima, dengan judul Ada Seorang Wanita, Songzi. Langsung ke dalam alurnya. Ekspresi Wang Lin tenang dan rambut putihnya berkibar. Dia menghela nafas dan berjalan ke depan. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti dia tidak cocok untuk klan kuno. Saya bisa melihat banyak tentang kekuatan kekaisaran kuno dari masalah kecil ini. Selain mendapatkan giok peta, Wang Lin telah tinggal di sini untuk melihat seberapa kuat kekuatan kekaisaran klan kuno sebenarnya. Seorang pangeran belaka, bahkan kaisar si kuno, akan membuat seluruh kota berlutut. Dan dia hanya tidak berlutut dan itu sudah mengejutkan semua orang. Pria kekar lapis baja emas itu awalnya sopan, tetapi dalam sekejap, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Seolah tidak berlutut adalah kejahatan besar. Dan untuk sang pangeran, hanya karena dia belum berlutut, sang pangeran akan mengambil nyawanya. Dari ekspresi sang pangeran, membunuh anggota klan sama santainya dengan bernapas. Ini hanya akan terjadi ketika kekuatan kekaisaran telah mencapai ekstrim. Yang paling penting, semua orang yang berlutut menatap pangeran dengan hormat dan kegembiraan dari lubuk hati mereka. Itu karena mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan pangeran kepada mereka, bahkan bunuh diri. Karena si kuno seperti ini, maka Dao kuno juga harus seperti ini. Mungkin aku tidak cocok untuk tempat ini. Wang Lin diam-diam merenung dan melangkah keluar. Ketika dia mengambil langkah ketiga, cakar iblis kuno mendekat. Semua orang menyaksikan cakar iblis tumpang tindih dengan sosok Wang Lin. Sepertinya Wang Lin tertangkap. Setelah semua orang melihat ini, apakah itu orang kekar lapis baja emas, setan Lord Kongsi, pemuda berjubah hitam,
Semua orang berlutut di sana, dan bahkan prajurit lapis baja kulit yang telah memberi Wang Lin giok, mereka semua mengungkapkan tatapan dingin. Tatapan dingin mereka sepertinya mengembun menjadi sebuah kalimat. Semua yang tidak menghormati kekuatan kekaisaran akan mati, suara Wang Lin bergema di dunia. Cakar iblis kuno, yang tumpang tindih dengan tubuhnya, tampaknya menjadi transparan dan dia berjalan dengan tenang melalui mereka. Atau bisa dikatakan bahwa Wang Lin menjadi transparan dan cakar iblis kuno tidak mengambil apapun. Sebuah gemuruh bergema saat Wang Lin berjalan menuju iblis kuno tempat para duta Dao kuno berada. Ketika iblis kuno tidak meraih apa-apa, kegilaan di matanya menjadi lebih intens. Tangan kanannya meraih punggung Wang Lin, tapi mata sang pangeran menyipit. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang berlutut terkejut. Dari pandangan mereka, Wang Lin seharusnya mati, tapi entah bagaimana dia berjalan keluar. Murid dari pria kekar lapis baja emas menyusut. Dia juga dewa kuno bintang 9, dan dia tahu dia tidak bisa melakukan ini. Mungkin hanya tubuh Raja Iblis yang bisa begitu aneh. Namun, hati kongsi dalam kekacauan. Saat Wang Lin keluar, dia tidak merasakan kekuatan iblis apapun, tapi ini justru membuatnya semakin tidak biasa. Dia, siapa dia? Pria muda berkulit hitam adalah yang paling terkejut. Dia adalah dewa iblis, dan dia pikir dia telah melihat melalui Wang Lin. Namun, setelah melihat Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari cakar, dia menarik napas dalam-dalam, tetapi matanya dipenuhi dengan niat pertempuran. 7 orang di setan kuno telah datang ke sini dari Dao kuno atas perintah Kaisar Dao kuno. Ketika mereka melihat Wang Lin tidak berlutut, mereka pikir mereka akan menonton pertunjukan. Namun, mereka tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika Wang Lin berjalan keluar, tetapi mereka tidak mengingatnya. Bagaimanapun, ini adalah masalah di dalam si kuno, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, ketika mereka melihat Wang Lin berjalan ke arah mereka, mereka bingung. Wang Lin tidak cepat atau lambat, dan di belakangnya, cakar iblis kuno telah kembali. Itu mengaum lagi dan menjangkau ke arah Wang Lin sekali lagi. Wang Lin sedikit mengernyit dan berhenti. Ketika cakar menutup, dia berbalik untuk melihat iblis kuno. Kau mencari mati. Kata-katanya tidak bergemuruh seperti guntur dan dunia tidak berubah warna. Namun, iblis kuno itu menggigil dan kegilaan di matanya menghilang, berubah menjadi ketakutan. Tatapan Wang Lin sudah cukup untuk membuatnya runtuh dan merasakan kain kafan kematian. Raungan iblis kuno berhenti dan itu menjerit kesedihan. Dengan cepat mundur dan berlutut di tanah. Tubuh besarnya mulai bersujud di Wang Lin. Ketika ini terjadi, semua orang di sekitar terengah-engah dan mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan. Niat pertempuran di mata pemuda berjubah hitam segera sirna. Tubuhnya bergetar dan menjadi berkeringat dingin. Pria kekar lapis baja emas menggigil. Dia berpikir tentang bagaimana dia mengatakan bahwa dia akan membunuh Wang Lin. Dia tidak bisa berharap Wang Lin menakuti iblis kuno hanya dengan tatapan. Sang pangeran dan wanita di sebelah sang pangeran terbang ke udara. Mereka tampak kaget. Harganya sangat menyadari kekuatan iblis kuno ini. Bahkan bisa bertarung melawan Empyrean Exalt di klan Celestial. Namun, iblis kuno yang kuat ini sekarang ketakutan sampai tingkat ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berlutut memiliki kekuatan yang menakutkan. Kamu, ekspresi Pangeran Jidu pucat. Wang Lin mengabaikan semua orang dan menarik pandangannya dari iblis kuno. Saat tatapan semua orang berkumpul padanya, dia berjalan menuju iblis kuno. Mata iblis kuno ini semula merah dan mengeluarkan rasa gila, tetapi pada saat ini, ia merintih. Seluruh tubuhnya bergetar dan berjongkok di tanah sebagai tanda kepatuhan. Itu tidak berani bergerak.
Ketujuh orang di atas kepalanya ketakutan ketika mereka menyaksikan Wang Lin berjalan mendekat. Selain dari orang tua, 6 lainnya semua mundur dan meletus kekuatan klan kuno masing-masing. Di antara ketujuh, 4 dari mereka telah mencapai 9 bintang dan 2 lainnya telah mencapai tingkat tertentu dalam hal menyeberang, sekering, dan pemurnian. Yang terkuat adalah orang tua yang tidak mundur saat Wang Lin mendekat. Ekspresinya sangat berat ketika dia mengaum dan 9 bintang muncul di antara alisnya dan di kedua matanya. Sebanyak 27 bintang. 27 bintang ini memancarkan cahaya hantu dan 3 bayangan besar muncul di belakang pria tua itu. Mereka adalah Dewa Kuno, Iblis Kuno, dan Iblis Kuno. Ketiga bayangan berdiri di sana dan menatap Wang Lin yang masuk. Tidak peduli masalah apa yang kamu miliki dengan si kuno, itu tidak ada hubungannya dengan Dao kuno kita. Pria tua itu merasa pahit di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa Wang Lin berjalan ke arah mereka. Kelompok 3 Liang Yun memiliki budidaya yang sama dengan Arcane Void. Mungkin karena perbedaan garis keturunan, ada beberapa perbedaan. Adapun pria tua ini dengan 27 bintang, budidayanya sama dengan Void Tribulan. Ketika saya berada di dunia gua, 27 bintang saya tidak lengkap dan perlahan menjadi lengkap selama ratusan tahun saya di klan Celestial, tetapi kekuatan yang bisa saya tampilkan jauh di atas yang dimiliki orang ini. Mungkin ini adalah perbedaan garis keturunan. Level budidaya Yemo jelas lebih tinggi dari Seven Colored, jadi itu sebabnya Seven Colored mendapatkan bantuan Li Guang. Level kultivasi Li Guang seharusnya adalah Empyrean Exalt menurut pemahaman saya tentang kota leluhur. Kemungkinan dia menjadi Ascendan Empyrean tidak tinggi, atau dia tidak akan mati. Dari sudut pandang ini, Yemo seharusnya memiliki kekuatan yang mirip dengan Empaltre Exalt. Dia memiliki semua 27 bintang terintegrasi dan telah melewati semua 3 percobaan. Maka anggota klan kuno ini sebanding dengan Empyrean Exalt. Klan kuno harus mirip dengan klan Celestial dalam hal ini, seharusnya tidak ada lebih dari 1000 orang dengan kekuatan sebanyak ini. Wang Lin melangkah ke lengan iblis kuno dan tiba di kepalanya. Dia memandang lelaki tua itu, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah dan berkeringat muncul di dahinya. Orang tua itu tidak tahan tekanan dari mata Wang Lin dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jika dia seperti ini, tidak perlu menyebutkan 6 orang di belakangnya. Mereka semua mundur dengan ekspresi pucat. Apakah kalian semua berasal dari kota kekaisaran Dao kuno? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berbicara. Dia mengeluarkan aura Grandmaster dan menciptakan tekanan tak terlihat yang membuat mulut pria tua itu mengering dan detak jantungnya meningkat. Dia hanya memiliki perasaan ini ketika menghadapi kaisar kuno, tetapi apa yang menyebabkan perasaan itu adalah warisan dari kaisar kuno. Orang di depannya menjawab dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, saya diberi nama Ye Hai oleh Kaisar Kuno dan ini adalah perjalanan ke-6 saya mengunjungi si kuno untuk membantu Kaisar mencari selir. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berhenti berusaha menahan tekanan dari Wang Lin, bukannya mengungkapkan rasa hormat. Ratusan tahun untuk memilih selir. Wang Lin mendengarnya lagi dan masih terkejut. Pria tua itu tersenyum pahit dan mengangguk. Wang Lin dengan santai bertanya, ini agak menarik. Apakah salah satu sudah dipilih? Petik 2. Kali ini, dengan Pangeran Jidu memimpin kami pergi ke 6 negara dan memilih 3 wanita. Yang terakhir adalah di Blackstone City. Setelah ini, kita akan kembali ke Dao kuno. Pria tua itu menjawab dengan cepat dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia dengan cepat menamparkan iblis kuno di bawahnya. Tubuh iblis kuno bergetar dan riak bergema saat 2 wanita cantik berjalan keluar. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka membungkuk pada Wang Lin. Pria tua itu dengan hormat berkata, keduanya adalah yang terpilih.
Tatapan Wang Lin menyapu melewati dua wanita dan kemudian dia dengan tenang berkata, "Karena kamu berasal dari Dao kuno, beri saya peta ke kota kekaisaran Dao kuno." Orang tua itu terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan batu giok dan dengan hormat menyerahkannya Wang Lin. Setelah mengambil batu giok, Wang Lin melihat dan berjalan pergi dari kepala iblis kuno. Dia siap pergi. Adapun pangeran, Wang Lin tidak menganggapnya layak perhatiannya. "Senior, tolong tunggu." Pangeran segera berkata sebelum muncul di hadapan Wang Lin. Dia memberi Wang Lin busur yang dalam dan ekspresinya sangat tulus. Junior Jidu tersinggung senior sebelumnya. "Saya harap senior tidak keberatan. Tolong beri junior kesempatan untuk memberikan kompensasi kepada Anda." Petik 2. "Oh, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya?" Wang Lin mengungkapkan senyum yang bukan senyum. Setelah melihat Wang Lin berbicara, pangeran menjadi bersemangat dan dia dengan cepat menggenggam tangannya. "Saya meminta senior untuk menunggu sebentar. Setelah saya mengirim duta Dao kuno, saya pasti akan memuaskan senior." Setelah Wang Lin mengangguk, pangeran segera mengirimkan pesan kepada pria kekar dengan baju besi emas di bawah. "Tolong undang Lady Song Zi untuk pergi dengan duta Dao kuno." Tak lama setelah itu, seorang wanita mengenakan biru berjalan keluar dari gerbang kota. Penampilannya tidak sempurna, tetapi dia memiliki temperamen murni. Saat dia berjalan keluar, dia mengangkat kepalanya, dan pada saat itulah Wang Lin melihat ke atas. Pandangan mereka seolah bertabrakan di langit. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.